Guys, nih dia lihat-lihat kalian banyak banget yang request untuk nih dia buatin rekomendasi motor-motor bekas yang harganya murah. Ada yang minta motor matic di bawah 5 juta, motor sport di bawah 10 juta, motor fairing di bawah 15 juta. Tenang, Nidia akan buatin satu-satu nih. Tapi kalian tonton semua ya. Di video kali ini, Nidia akan bahas tentang motor sport naked. Motor ini tuh cocok jadi motor kalian-kalian para lelaki yang badannya gede, terus agak kagok kalau pakai motor matic yang kecil. Atau motor-motor ini cocok juga nih buat bahan motor custom. Nidia mau kasih tahu rekomendasi 5 motor sport naked bekas yang harganya di bawah 10 juta. Wih, ada apa aja ya? Kalian tonton deh sampai habis. Pertama, ada Honda CB150R. Motor naked 150cc jagoannya Honda yang ingin nih dia rekomendasikan ke kalian ini adalah yang generasi pertama ya, yang tahun 2013. Iya, walaupun Honda ngeluncurin CB150R ke pasaran di akhir tahun 2012, tapi baru dijual secara resmi sejak 2013. Motor dengan kode K15A ini menggunakan mesin 150cc yang terkenal irit tapi bertenaga. Selain itu, mesin ini juga terkenal bandel. Jadi untuk beli dalam kondisi bekas, harusnya kalian gak perlu khawatir ya, tapi perlu dicek betul kondisinya. Nah, ngomongin Honda CB150R generasi pertama ini, dari riset yang Nidia baca-baca, keluhan pengguna biasanya pada fitting lampu atau bagian soket lampu depan yang gampang gosong. Hal ini karena Honda CB150R generasi pertama ini pakai headlamp yang wattnya besar. Terus juga yang sering jadi keluhan adalah karena untuk kelas motor sport naked, Honda CB150R ini belum ada switch engine cut off atau kill switch yang biasa ada pada motor sport di sebelah kanan stangnya. Tapi overall kalau kalian mau beli motor sport naked di bawah 10 juta yang tahunnya nggak terlalu tua, cocok banget nih ambil CB150R ini. Untuk harga, Honda CB150R bekas tahun 2013 nih dia pantau harganya di kisaran 9 jutaan aja loh. Sikat deh. Kedua yang jadi rival beratnya Honda CB150R dan Mega Pro ada Yamaha Fiction. Sejarahnya, sejak pertama kali keluar di tahun 2007, Yamaha Fiction ini memang jadi motor laki yang paling banyak peminatnya. Karena di zaman itu, Fiction udah pakai rangka model Delta Box, model yang ramping tapi gagah, dan pakai mesin injeksi 150cc. Tapi yang Nidia mau rekomendasikan di sini adalah Fiction generasi kedua yang tahun 2012 ya, alias tahun terakhir sebelum masuk generasi ketiga. Di generasi kedua ini, model Fiction udah nggak terlalu tua. Headlampnya yang dulu pakai model bulat, sekarang udah pakai model heksagonal. Udah gitu, desainnya juga lebih meruncing-runcing. Jadi makin keren lah dipakai di tahun 2020 juga. Nah, keluhan yang sering dialami pengguna Fiction generasi kedua ini, konon katanya pompa bensinnya kadang bermasalah. Terus juga di bukaan gas RPM tinggi, kadang suka brebet. Jadi kalau nanti kalian beli motor bekasnya, pastikan semua dalam kondisi normal dan siap dipakai ya. Tapi overall sih, Yamaha Fiction generasi kedua ini tuh masih cocok banget kok buat dibeli dan dipakai jadi motor harian kalian. Gayanya gagah, mesinnya bertenaga, dan harga bekasnya udah murah. Nih dia pantau untuk Fiction tahun 2012, harga bekasnya udah di 9 jutaan aja nih guys. Ketiga, masih dari brand Yamaha, tapi ini lebih muda dari Fiction 2012. Ada Yamaha Bison tahun 2014. Motor laki yang tampilannya sangar banget ini dulu sempat jadi duet maut andalannya Yamaha untuk kelas motor laki 150cc. Yamaha Bison ini pertama kali meluncur di Indonesia pada tahun 2010. Tapi kita lumayan ketinggalan karena udah dari 2008 motor ini populer di India. Yamaha Bison generasi pertama yang Nidia rekomendasikan di sini memang kekurangannya masih pakai mesin karburator ya. Tapi mesin karbu ini juga yang konon membuat beberapa bengkel dan builder enak dimodifikasi atau jadi motor bahan custom. Kalau ngomongin kekurangan sih, udah pasti ya motor karbu itu lumayan perawatannya. Misalnya kalau dalam kondisi dingin, mesin jadi sulit untuk dinyalakan. Atau dalam kondisi tertentu, karburator dari mesinnya sering bermasalah. Tahun 2014 jadi tahun terakhir Bison pakai mesin karbu. Karena sejak tahun 2015, Yamaha ngeluarin Bison FI yang udah pakai mesin injeksi alias fuel injection. Tapi kalau kalian mau cari motor bekas sport naked, Yamaha Bison tahun 2014 ini masih cocok kok. Apalagi buat bahan motor custom. Nah, nih dia pantau harga bekasnya tuh di kisaran 8,5 jutaan aja loh.
Keempat, kita balik lagi ke brand Honda. Tapi ini dia udah mention namanya, yaitu Honda Mega Pro. Motor yang juga jadi jagoannya Honda untuk kelas motor laki ini sejarahnya lumayan panjang. Mega Pro ini udah ada sejak tahun 99. Tapi tenang, yang dia rekomendasikan di sini bukan motor setua itu, melainkan Honda Mega Pro yang tahun 2014. Honda Mega Pro tahun 2014 ini adalah generasi terakhir sebelum akhirnya harus disuntik mati sama Honda di tahun 2018. Di generasi ini, Mega Pro udah lebih gagah dan modern tampilannya. Udah gitu, mesin 150cc yang dipakaikan Honda di motor ini tuh udah pakai teknologi injeksi. Jadi perawatannya udah lebih gampang. Secara keseluruhan, sebenarnya agak sulit menemukan kekurangan dari Honda Mega Pro. Paling untuk sebagian orang sih, model dari Honda Mega Pro ini agak kurang ganteng. Tapi menurut Nidia keren kok. Tapi beberapa pengguna Mega Pro agak mengeluhkan masalah tarikan atas dari motor gambut ini nih. Walaupun enak di tarikan bawah, tapi agak susah dapetin top speed di Mega Pro ini. Nah, untuk harga, Honda Mega Pro keluaran tahun 2014 ini Nidia pantau harga bekasnya di 7,5 jutaan aja nih. Murah kan? Terakhir dan termurah di daftar ini ada Suzuki Thunder 125. Sejak meluncur di tahun 2004, Suzuki memang punya Thunder 125 nih untuk ngimbangin Honda Tiger, Honda Mega Pro, atau Yamaha Scorpio untuk di kelas motor laki. Tapi memang dari segi mesin, Suzuki Thunder 125 ini bisa dibilang jadi yang paling mungil di kelasnya. Jadi kurang cocok untuk jadi pilihan buat sebagian orang. Di tahun yang sama sih, Suzuki sebenarnya punya Thunder 250. Tapi sejak keluar Thunder 125 ini, pada tahun 2005, Thunder 250 udah dihentikan penjualannya di Indonesia. Nah, baik lagi ngomongin Thunder 125, yang Nidia rekomendasikan di sini adalah yang generasi terakhir ya, yaitu Suzuki Thunder 125 tahun 2012. Walau sudah bertahun-tahun sejak kemunculannya, tapi Thunder 125 ini tampilannya masih khas banget Thunder. Headlampnya bulat dan tampilan bodinya juga membulat, khas banget motor jadul. Yang jadi kelemahan, untuk sebagian orang tentu mesin 125cc ini agak kurang bertenaga dan cenderung greget pas dipakai. Apalagi untuk dapet top speed juga agak sulit pakai mesin 125cc ini. Tapi kalau kalian pengen motor laki yang murah atau lagi nyari motor buat bahan motor custom, Suzuki Thunder 125 ini cocok kok. Dia pantau untuk harga tahun 2012-nya dijual di kisaran 6 jutaan aja. Bahkan kalau mau yang lebih tua, bisa lebih murah lagi. Itu dia tadi 5 motor sport naked bekas atau motor laki yang harganya di bawah 10 juta. Cocok kan pastinya buat kalian yang pengen punya motor sport naked atau punya motor koleksi atau bahkan motor bahan custom. Coba dari 5 motor ini kalian punya yang mana nih? Atau kalian berencana beli motor yang mana nih? Cerita sama Nidia di kolom komentar yuk. Terus abis komen jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook Otomotif. Nidia pamit dulu ya. Ciao Bella.